Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan menjelajah fenomena ekonomi yang mengaruhi kita semua, yaitu inflasi. Mari kita bersama-sama memahami dampaknya, penyebabnya, dan bagaimana kita dapat mengatasi tantangan ekonomi ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nobel Rexilona dari kelas 11 P2, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Deswika Ramayanti, nomor absen 10. Perkenalkan, saya Juanda Aks, nomor absen 16. Saya Humaira Gika Hafsa, nomor absen 13. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus-menerus. Jika inflasi meningkat, hal tersebut menunjukkan harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur inflasi yaitu melalui indeks harga konsumen. Maraknya kasus inflasi dari berbagai dunia, tak terkecuali negara Indonesia. Kasus inflasi terkini datang dari melemahnya rupiah jelang pemilu. Pengertian indeks harga. Indeks harga adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau produsen dalam suatu periode waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memantau inflasi atau deflasi dalam perekonomian. Indeks harga seringkali dibuat dengan mengumpulkan data harga dari berbagai barang dan jasa yang diwakili oleh keranjang belanja standar, dan kemudian membandingkan harga-harga tersebut dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi bagaimana harga-harga berubah dari waktu ke waktu, memberikan gambaran tentang perubahan daya beli mata uang, dan membantu dalam perencanaan ekonomi serta kebijakan moneter. Beberapa contoh indeks harga yang populer termasuk indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Macam-macam indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah indeks harga yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat atau konsumen dari waktu ke waktu. Yang kedua, indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Dengan demikian, indeks harga produsen dapat digunakan sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Indeks harga perdagangan besar adalah indeks harga menggambarkan besaran perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau skala grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Yang keempat, indeks harga petani. Indeks harga petani mencakup indeks harga yang diterima dan dibayar petani yang diterima petani. Perhitungan ini berkaitan mulai dari biaya produksi pertanian, pajak, konsumsi rumah tangga, hingga upah.
Yang kelima, indeks harga saham. Indeks harga saham adalah indikator yang menunjukkan perubahan harga saham di pasar modal dalam satu periode. Dengan indeks harga saham ini dapat diketahui tren pergerakan saham sedang naik, stabil, atau lesu. Cara menghitung indeks harga dilakukan dengan menggunakan dua metode atau rumus penghitungan agar hasilnya dapat akurat, yakni metode agregatif sederhana atau tidak tertimbang dan metode tertimbang. Yang pertama, indeks harga agregatif sederhana atau tidak tertimbang. Yang kedua, yakni indeks harga agregatif tertimbang meliputi metode Las-Peyres, metode Paasche, dan metode Marshall-Edgeworth.